Komar tak sengaja menatap ke dinding. Nah, di situ Komar melihat ada bekas cakaran. Tuh, Komar pun kaget. Ternyata yang semalam itu nyata. Tapi Komar memilih bungkam. Komar terkejut karena itu ketika berjalan mendekat ke pinggir jalan, nyata sesosok harimau lantas menggeram dengan mata merah yang begitu menakutkan menatap tajam ke arah Komar. Komar kembali menggeber sepeda motornya sampai akhirnya Komar tiba di depan pos ronda di mana kawan-kawannya sudah berkumpul di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua Baraya KMS dimanapun kalian berada. Video kali ini berasal dari daerah Jawa Barat. Kisah yang lebih seperti cerita fiksi bagi mereka yang tak menyaksikan dan tak melihat langsung kejadian yang terjadi. Kisah yang terjadi di tahun 1998. Sebuah cerita nyata tentang kejadian yang bisa dianggap mustahil dan di luar logika akal sehat kita. Tentang jenazah pelaku pesugihan yang bangkit dari kematian. Si pelaku pesugihan ini mati di usia tua yang hampir menginjak 100 tahun, dikebumikan, namun selepas tahlilan di hari ke-7, tepat di hari ke-8, jenazah ini kembali hidup dan sudah ada tertidur di dalam kamar di kediamannya. Namun, apakah si jenazah masih merupakan dirinya? Itu semua akan terjawab dalam cerita nyata pada hari ini. Namun sebelum masuk ke cerita, seperti biasa buat Baraya yang baru pada bergabung menonton video di channel kita, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Bagikan video-video di channel ini di sosial media kalian agar lebih banyak orang melek, mengetahui, dan memahami sisi gelap dunia spiritual. Agar tak ada lagi dan berkurang orang-orang yang terjerumus di dunia kegelapan. Nyalakan pula tombol loncengnya biar Baraya semua tetap mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel ini. Tahun 1998 di sebuah desa di daerah Jawa Barat, sebut saja bernama Desa Priyagung. Sebuah desa yang komoditi utama warga di sana di bidang ekonomi merupakan para petani yang menyediakan, menghasilkan hasil-hasil tani dari mulai padi hingga palawija. Desa Priyagung sendiri berada di sebuah lembah perbukitan. Lokasinya begitu asri dengan mata air langsung dari pegunungan yang mengalir lewat sungai berbatu yang begitu jernih. Yang air sungai inilah yang menjadi mata air utama warga Desa Priyagung untuk penghidupan mereka. Di satu malam, di sebuah pos ronda, tempat warga melakukan ronda menjaga keamanan, sekaligus tempat nongkrongnya para pemuda Desa Priyagung. Waktu itu di pos ronda, ada 4 orang pemuda yang semua umur sebaya, kecil bersama hingga beranjak dewasa masih tetap bersama pula. Mereka sedang begitu asik bermain kartu, ngopi sambil tertawa-tawa. Di antaranya ada Komar,
Ulis, Ucup, dan Aceng. Komar selaku pemuda yang terlihat seperti pimpinan dari mereka bertiga, merupakan anak sekaligus cucu dari orang paling kaya di desa Priagung. Komar adalah cucu dari Juragan Jali dan merupakan anak dari Juhana. Komar ini cucu pertama dan satu-satunya dari Juragan Rojali, yang lebih anggap dipanggil Juragan Jali. Waktu itu sang kakek Juragan Jali, karena usia yang sudah begitu renta, bisa kalian bayangkan usianya sudah menginjak genap 100 tahun lebih. Saat itu karena usia tua, sudah sering sakit-sakitan, tubuhnya lemah dan setiap hari hanya terbaring di atas ranjang. Aki Jali dirawat oleh Juhana, anak semata wayangnya, dan menantunya Nyai Romlah dengan begitu telaten. Mandi, buang air kecil ataupun buang air besar, semua sudah dilakukan di atas ranjang. Jam 2 dini hari itu, Komar asik bermain kartu sambil terus tertawa dan bercanda. Namun saat sedang asik bermain kartu, tiba-tiba terdengar suara pengumuman dari toa musola di Priagung kampung mereka. Sebentar Mar, ini ada pengumuman nih, ucap si Aceng. Sontak mereka pun terdiam semua, berhenti berbicara. Jelas terdengar dari toa musola sebuah pengumuman yang berkata, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi, innalillahi, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah meninggal dunia baraya urang sadaya, saudara kita, Bapak Rojali, Juragan Jali, parantos ngantunkeun parantos tilar dunya nembe jam 2 dini hari," ucap pengumuman dari toa musola. Sontak terkejutlah Komar mendengar itu semua. Kartu di tangannya sampai terjatuh. "Mar, kamu gak apa-apa Mar? Mar, itu kakekmu. Kakekmu meninggal." Iya Ceng, sekarang kita ke rumah," ucap Komar. Mereka bertiga pun mengikuti Komar langsung menuju ke rumah tempat tinggal Komar. Rumah yang begitu gampang dibedakan karena memang paling besar di antara rumah-rumah warga desa Priagung. Rumahnya pun terbilang begitu mewah untuk ukuran orang kampung. Disebut mewah karena satu-satunya rumah yang sudah mengenakan beton permanen. Yang lain masih rumah kayu, rumah panggung, dinding dari anyaman bambu. Begitu Komar tiba di dekat rumah kediamannya, ternyata di situ para tetangga sudah berkerumun. Komar yang merupakan cucu satu-satunya dari Aki Jali dan begitu disayangi oleh sang kakek semasa masih sehat, Komar pun berlari masuk ke dalam rumah. Dan ketika masuk ke ruang tamu, disitulah Komar melihat jenazah bungkuk sang kakek sudah terbaring kaku tak bernyawa, ditutupi kain samping berwarna kelabu. Komar langsung jatuh terduduk lemas. Air mata mengalir di kedua bola matanya. Komar menangis meratapi kematian sang kakek. Dengan tangan gemetar, Komar menyingkap kain samping penutup jenazah. Terlihatlah wajah pucat tak berdarah sang kakek dengan wajah yang begitu tenang, seolah sudah menantikan kematian. Komar
sambil menangis memeluk jenazah kakeknya untuk terakhir kali. Dia pun diusap dan dipeluk oleh Juhana dan Nyai Romlah, ibu dan bapak kandungnya. Setengah jam lamanya Komar menangis. Barulah dia bisa mulai merasa tenang, dihibur oleh Aceng, Ulis, dan Ucup sahabatnya. Udahlah Mar, ikhlaskan saja. Mungkin sudah takdir kakekmu meninggal dunia. Relakan Mar, relakan, ucap Aceng sok bijaksana. Udah Ceng, diem kamu Ceng. Kamu nggak bakal ngerasain kehilangan orang yang paling menyayangi kita. Aceng pun terdiam. Karena memang dia nggak pernah merasa kehilangan orang yang menyayangi dia. Lawong dia dari bayi yatim piatu, gak kenal ibu sama bapak. Hidup aja dirawat sama pamannya. Singkat cerita nih, para pelayat hampir semua tumpah. Warga desa Priagung semua tumpah di kediamannya Juragan Jali. Karena apa ya, Juragan Jali ini orang paling kaya di sana. Dan hampir separuh sawah di Priagung itu milik Juragan Jali. Baik yang milik secara pribadi ataupun yang memang digadai oleh Juragan Jali. Para pelayat bergantian mengaji, membaca surat Yasin, duduk melingkar mengelilingi jenazah. Ibu-ibu, bapak-bapak semua bergiliran. Ustadz Sodikin sudah ada di situ pula, duduk di samping Juhana dan Nyai Romlah. Nah, jam 3 dini hari, si Komar yang sudah mulai merasa tenang, dia pun pergi ke dapur. Semua orang adanya di depan di ruang tamu. Di bagian belakang rumah ini gak ada siapa-siapa. Rumahnya begitu besar. Halaman depan dan belakang itu luas. Nah, tiba di dapur, Komar pun mencari kopi hitam. Mengambil kopi hitam dicampur dengan gula di sebuah gelas yang terbuat dari besi. Langsung diseduh oleh Komar. Nah, ketika sedang menyeduh kopi, sambil mengaduk-ngaduk kopi, Komar menghentikan gerakan tangan mengaduk kopi. Bulu kuduknya lantas meremang. Komar pun tegang, setegang-tegangnya tatkala mendengar suara yang berjalan di belakang rumahnya. Suara itu terdengar begitu jelas, seperti yang menginjakkan kaki ke bumi dengan begitu kencang. Bluk, 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 bluk. Tak berselang lama, diiringi dengan suara seperti cakar. Cakar yang menggores dinding belakang rumahnya. Tak lama diiringi pula dengan terciumnya aroma. Aroma yang seperti aroma bau kucing namun begitu kuat. Lalu Komar mendengar suara geraman. Geraman binatang buas, geraman seekor harimau. Komar kakinya sampai gemetar saking ketakutan. Lantas perlahan Komar berbalik. Geraman harimau kembali terdengar seperti tepat berada di belakang Komar, yang tak lama terdengar pintu dapur terbuka. Langkah kaki pun berjalan begitu berat masuk ke dalam. Komar menoleh sekejap. Saat itulah Komar melihat seekor harimau sebesar anak sapi. Matanya merah, menggeram, membuka mulut, menatap tajam ke arah Komar. Komar lantas lari tunggang langgang menuju ke ruang tamu. Sadar banyak orang, dia tak mau membuat keributan. Pandangannya pun menatap ke sekeliling, mencari Juhana, bapak kandungnya. Terlihat Juhana baru keluar membuka pintu kamar.
Komar lantas bergegas mendekat dengan wajah yang begitu pucat. Pak, Pak, ayah jurig, Pak. Jurig? Shh, jurig apa? Jurig, Pak. Ada harimau. Harimau jadi-jadian di dapur, Pak. Shh, diam saja. Jangan banyak bicara. Mungkin kamu itu salah lihat. Jangan bikin suasana panik. Ini suasana duka, ucap Juhana. Tapi Pak, bener Pak. Ada harimau di dapur, Pak. Sudah. Itu bukan harimau. Itu hanya ilusi penglihatan kamu. Tapi Pak, jangan ada tapi-tapian. Yo, sekarang ikut Bapak. Kita lihat ke dapur. Komar pun dituntun Juhana ke arah dapur. Namun tiba di dapur, semua masih tetap seperti sedia kala. Pintu masih tertutup. Bekas tanah merah langkah kaki harimau yang sempat terlihat itu tak ada. Seolah harimau itu memang tak nyata. Namun Komar yakin harimau itu ada. Tuh, mana lihat? Gak ada apa-apa kan? Mana? Kata kamu ada tanah merah? Gak ada. Dapur, pintu masih tertutup. Sudahlah Komar, ikhlaskan kematian kakekmu. Ikhlaskan. Itu hanya ilusi pandanganmu saja. Sudah, Bapak mau ngurus keperluan untuk penguburan jenazah kakekmu. Jangan bikin ulah. Kamu ikut saja gabung dengan kawan-kawanmu di depan. Kopi pun sudah ada di depan sana. Komar mengangguk, lantas berjalan masuk kembali bergabung dengan ketiga sahabatnya. Nah, pagi harinya jam 5:30 pagi, jenazah bungkuk dari Juragan Jali itu dimandikan. Selepas selesai dimandikan, jenazah bungkuk ini pun dibungkus kain kafan. Karena posisi tubuh Aki Rojali yang memang bungkuk parah, otomatis jatah kain kafan yang semestinya pun bertambah. Bisa kalian bayangkan jenazah yang bungkuk dibungkus kain kafan bentuknya seperti apa? Akang takut body shaming ya kalau menjelaskan dengan begitu detail. Sebenarnya ya hati mah tersenyum, bayangin gimana gitu. Apalagi pas masukin liang lahat. Liang lahatnya sedalam apa gitu kan. Tapi ya itulah. Ketika sedang memandikan jenazah di depan rumah, si Komar dipanggil sama bapaknya Juhana. Mar, ambilkan kapur barus di belakang. Ini kurang, ucap sang bapak. Si Komar pun lari ke belakang. Dan ketika ke belakang mengambil kapur barus, di luar rumah nih, Komar tak sengaja menatap ke dinding. Nah di situ Komar melihat ada bekas cakaran. Tuh, Komar pun kaget. Ternyata yang semalam itu nyata. Tapi Komar memilih bungkam. Selepas selesai prosesi pengapanan jenazah, jenazah pun lantas disolatkan dipimpin langsung oleh Ustadz Sodikin. Komar dan Juhana berdiri di saf paling depan di belakang Ustadz Sodikin. Yang selepas selesai sholat, Ustadz Sodikin berceramah terlebih dulu tentang almarhum dan hutang pihutang kalaupun ada. Tapi orang seperti Juragan Jali ya mana punya utang. Lalu jenazah pun akan dipikul ke dalam keranda, dibawa ke pemakaman. Nah, di sini Komar dan Juhana, anak dan cucu Aki Rojali, inisiatif mau memikul keranda itu. Komar mengambil posisi di bagian depan, Juhana di belakang, dibantu oleh dua tetangga. Bismillahirrahmanirrahim, ucap mereka berempat ketika akan mengangkat keranda. Namun di sini keanehan terjadi. Ketika keranda mau diangkat, tak bisa bergerak sama sekali. Seolah keranda menyatu nempel dengan lantai rumah. Bismillahirrahmanirrahim, ucap mereka berempat sekuat tenaga. Si Komar sampai kayak orang ngeden.
Namun tetap keranda tak bergerak sama sekali. Riuhlah orang-orang berbisik-bisik. Menyadari ada hal yang tak wajar, Ustadz Sodikin pun mendekat. Sudah. Kalian menyingkir terlebih dulu. Biar Bapak yang urus, ucap Ustadz Sodikin. Yang lantas berjalan mendekat ke tengah keranda. Ustadz Sodikin lantas duduk bersila. Tangan kanan ditempelkan di keranda yang sudah tertutup kain hijau. Lalu dia memejamkan mata. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia pun membaca doa. Setengah berbisik, diulang beberapa kali. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ucap Ustadz Sodikin al-ayat. Terus dibaca berulang-ulang. Diaminkan oleh semua pelayat. Yang selepas itu Ustadz Sodikin berdiri, menoleh kepada Komar, Juhana, dan 2 pemikul keranda lain. Sok, angkat kerandanya. Bismillah. Baca syahadat. Iya Pak Ustadz. 4 orang ini baca bismillah, baca syahadat. Komar dan Juhana dengan raut wajah yang bingung pula. Kenapa hal itu bisa terjadi kepada jenazah kakek mereka? Mulailah keranda diangkat. Betul lah, yang tadinya menyatu nempel dengan bumi tak mau bergerak, nih keranda terasa ringan. Mulailah dipikul oleh mereka berempat, diiringi para pelayat di belakang menuju pemakaman desa Priagung. Ketika sedang memikul keranda, lantunan kalimat tahlil menggema. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak berhenti. Namun ketika tiba di pinggiran hutan kecil menuju ke pemakaman umum, di sini Komar yang memikul di bagian depan, tepat di bagian kepala jenazah. Dia mencium bau yang begitu busuk bercampur bau anyir. Bau busuk, bau anyir, ucap Komar dalam hati. Komar sempat menoleh ke samping, ke tetangganya yang ikut memikul di depan. Tapi tak ada reaksi apa-apa. Seolah hanya Komar yang mencium itu semua. Tak sampai di situ, belum hilang aroma bau bangkai dan bau anyir dari dalam keranda. Disambung ada tiupan-tiupan halus ke tengkuk Komar. Seperti ada yang sengaja niup-niup dari keranda. Wah, pikirannya Komar kan udah kemana-mana. Dia pikir kakeknya niup-niup. Fuh, fuh, fuh. Seperti yang sering sang kakek lakukan ketika Komar masih kecil. Makanya dia kenal betul suara tiupannya, aroma napasnya. Dia tahu itu napas dari Aki Jali, kakek kandungnya. Selepas meniup-niup tengkuknya Komar, Komar mendengar suara yang menggeram sama persis seperti suara geraman semalam dari dalam keranda. Di sini Komar ketakutan, lantas dia menggupaikan tangan kanan sebagai pertanda untuk diganti memikul keranda. Satu orang warga, tetangganya Komar pun berjalan mendekat dengan tergesa-gesa. Jang, biar Mamang yang terusin. Iya Mang, mangga Mang. Komar pun ke pinggir, lantas ikut bergabung di belakang rombongan pelayat. Di belakang Nyai Romlah ibunya. Kembali berjalan nih para pelayat. Sepanjang jalan menuju area pemakaman, pikiran Komar ini udah betul-betul bingung. Apa yang sebenarnya tadi terjadi? Kenapa hanya dia yang mengalami? Karena melihat bapaknya Juhana, tetangga yang 3 orang, biasa-biasa saja. Hal itu pun hanya dipendam dalam hatinya Komar. Tibalah nih di pinggir lubang galian makamnya Aki Jali. Nah, karena memang posisi tubuh Aki Jali yang bungkuk parah, hampir posisi setengah ruku, maka liang lahat itu kan di samping.
itu digalinya begitu besar dan dalam. Rongannya kalau kata orang Sunda itu dalam dan agak besar. Bahkan kayu-kayu papan, potongan-potongan kayu papan untuk penutup jenazah itu tak umum, agak lebih panjang. Karena ya lubang gak bakal ketutup papan kalau nggak panjang seperti itu. Lalu di sini Ustadz Sodikin turun, Juhana turun pula. Ustadz Sodikin turun tepat di bagian kepala, Juhana di bagian kaki. Lalu seorang tetangga yang bertugas menggali kubur turun ke bawah tepat di bagian tengah jenazah. Lalu jenazah dikeluarkan dari keranda, diiringi bacaan sholawat oleh semua pelayat. Jenazah Aki Rojali diturunkan, diterima oleh Ustadz Sodikin, Juhana, dan tetangganya. Ketika diturunkan, langsung pelan-pelan dimasukkan ke liang lahat. Namun di sini, ketika dimasukkan ke liang lahat, astagfirullahaladzim, ini kan udah diukur, tapi tetap saja punggung jenazah itu nonjol keluar dari liang lahat. Ustadz Sodikin menoleh. Acep, ini udah diukur liang lahatnya? Udah Pak Ustadz. Ini kenapa ya? Kok jenazah kayak semakin membungkuk? Udah hampir kayak orang ruku nih posisinya. Lu bayangin, susahnya nguburin orang bungkuk dengan tubuh yang seperti ruku. Juhana pucat pasi. Ya sudah, kita naikkan kembali jenazah. Jenazah dinaikkan kembali ke atas. Selepas itu, lubang kembali diperdalam. Lubang liang lahatnya didalemin lagi nih. Biar pas posisi jenazah, nggak nonjol keluar. Selesai, jenazah pun diturunkan kembali. Yang kedua ini unik. Ketika jenazah diturunkan kedua kalinya, ketika akan dimasukkan ke liang lahat, ciut. Jadi jenazah yang tadinya ruku gini, itu mulai kayak gini nih. Tet. Dalam hati si penggali kubur yang nerima jenazah di bagian tengah, kurang ajar. Ngerjain. Tadi nonjol keluar, sekarang malah ke dalam gitu. Sedangkan Ustadz Sodikin ketika memegang jenazah dimasukkan ke liang lahat, membuka tali pocong, ketika menatap ke arah jenazah, ke wajah jenazahnya Aki Jali. Astagfirullahaladzim, ucap Ustadz Sodikin terkejut. Apa? Mata jenazahnya Aki Rojali yang tertutup tiba-tiba terbuka. Menatap tajam melotot ke arah Ustadz Sodikin. Bahkan mulutnya bergerak perlahan membuka. Dan yang keluar adalah aroma bau bangkai disertai geraman pelan. Ustadz Sodikin yang hanya diam dengan tangan gemetar menatap ke wajah Aki Rojali perlahan menoleh. Ketika menoleh itulah Juhana dan si penggali kubur menatap heran ke Ustadz Sodikin. Pak Ustadz, kenapa malah diam? Terkejut Ustadz Sodikin. Karena seolah hanya dia yang menyaksikan hal itu. Ketika dia menatap kembali, jenazah sudah kembali ke posisi semula. Mulut tertutup, mata tertutup pula. Astagfirullah. Ustadz Sodikin langsung membaca doa. Jenazah pun dihadapkan ke kiblat. Lalu bagian belakangnya diganjel oleh tanah-tanah yang sudah dibulatkan. Selepas itu, Ustadz Sodikin pun mentalkin jenazah. Membaca talkin mayit. Yang sebenarnya bukan untuk mayit karena mayit nggak bisa mendengar. Talkin mayit itu untuk yang masih hidup. Sesuai dengan hadisnya. Talkinkan olehmu kalimat la ilaha illallah kepada orang yang akan meninggal. Yang akan meninggal, bukan yang sudah meninggal. Kalau yang udah meninggal mana bisa dengar nasihat. Talkin itu nasihat. Mana bisa dengar kalimat la ilaha illallah. Orang sakaratul maut pun sama. Karena panca inderanya sudah mulai tak berfungsi. Jadi gimana? Maksud hadis talkinkan olehmu kalimat la ilaha illallah kepada orang yang akan meninggal, ya ke kita yang masih hidup. Jadi
Talqin mayit ini bukan buat mayit, tetapi buat para pelayat yang hadir di tempat itu. Talqin itu nasihat. Talqinkan olehmu kalimat la ilaha illallah, menasihati kita agar berzikir dengan kalimat itu. Kalimat tauhid. Seperti yang Rasulullah ucapkan. Abdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Yang paling utama diucapkan olehku dan nabi-nabi sebelumku, yaitu kalimat la ilaha illallah. Lalu Ustadz Sodikin mulai meminta disodorkan potongan kayu papan dari atas. Potongan-potongan kayu papan diturunkan, lalu digunakan untuk menutup liang lahat yang begitu lebar dan dalam. Selepas itu, cangkul demi cangkul diayunkan, tanah kuburan dimasukkan. Singkat cerita, selesailah nih proses penguburan jenazahnya Aki Jali. Yang selepas itu, Ustadz Sodikin memimpin doa. Ketika sedang memimpin doa inilah, langit yang tadinya cerah itu mendadak seperti mendung, seolah akan turun hujan. Otomatis orang-orang yang lagi ngaminin doanya Ustadz Sodikin menengadah ke atas. Bisik-bisik. Oi, kok jadi mendung gini, oi? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Amin, amin. Teriak yang lain. Ngingetin tuh warga yang malah pada ngerumpi. Amin, amin, amin. Singkatnya, ketika selesai berdoa, datang angin riuh yang begitu kencang. Pohon-pohon Kamboja yang sudah tua, pohon beringin di ujung pemakaman, semua berguncang diterpa angin yang begitu kencang yang tak wajar di musim itu. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Robbi. Allahumma ya dafi al-baliyat, Allahumma ya dafi al-baliyat. Ucap Ustadz Sodikin. Berdoa agar dijauhkan dari balai. Selepas itu, Ustadz Sodikin memberikan instruksi kepada para pelayat, para jamaahnya untuk pulang. Bersama-samalah mereka pulang. Cuman di sini Ustadz Sodikin pulang terakhir, menemani Juhana, Nyai Romlah, dan Komar. Sudahlah Juhana, ikhlaskan kematian bapakmu. Sebaiknya kita pulang. Iya Pak Ustadz. Mereka pun pulang, diikuti Komar di belakang dengan raut wajah yang begitu kebingungan. Banyak hal ganjil terjadi selama prosesi pemakaman. Tiba di rumah Juhana. Pak Ustadz, ngopi dulu. Iya sok, minta kopi hitam. Tapi jangan dikocek ya. Iya Pak Ustadz, ucap Nyai Romlah. Nah di sini Ustadz Sodikin, Mang Juhana, sama Komar anaknya duduk di teras rumah. Jadi Juhana, untuk tahlilnya mau jam berapa? Biasa saja Pak Ustadz. Yang umum, selepas sholat isya saja. Agar warga sudah santai dan tak banyak pekerjaan. Bubar tahlil, mereka kan bisa langsung pulang dan tertidur lelap. Oh, gak mau habis asar? Janganlah Pak Ustadz. Kalau habis asar, masih banyak warga yang bekerja di ladang. Malah madarat nanti. Ya syukurlah kalau memang seperti itu. Tak lama kopi pun datang. Disuguhkan. Ustadz Sodikin ngopi bersama Juhana dan Komar. Sambil memberikan penerangan tentang adab dan kewajiban ahli waris kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Di sini Ustadz Sodikin menjelaskan 3 perkara yang masih mengalir ke alam kubur. Amal jariah, ilmu yang bermanfaat, serta doa anak yang soleh. Oh begitu Pak Ustadz. Jadi kalau misalnya saya bersodakoh atas nama almarhum Bapak, itu pahalanya ke Bapak. Insya Allah seperti itu. Seperti kita menyalakan lampu senter, kita sorotkan ke cermin, maka cahayanya akan kembali memantul kepada kita. Tak sia-sia, walaupun kita bersodakoh untuk almarhum orang tua kita, tetapi kita pun kebagian pula pahala dan berkahnya. Oh gitu Pak Ustadz. Ya, dan yang paling penting kamu selaku anak, sering-seringlah berdoa, ngaji Yasin, berdoa untuk
bapakmu di alam kubur sana, agar mendapat kenikmatan dan mendapat pengampunan. Johana dan Komar mangguk-mangguk memahami apa yang dinasehatkan oleh Ustadz Sodikin. Nah, selepas selesai, ngopi habis, rokok udah tinggal 2 batang, Ustadz Sodikin pun pamitan pulang. Diantar oleh Johana sampai ke halaman depan. Namun ketika akan meninggalkan halaman rumah Johana, Ustadz Sodikin berkata dengan suara yang lembut, "Johana, Bapak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ingat, jangan ikuti jejak almarhum bapakmu." Pak Ustadz pamit ya. Assalamualaikum. Ucap Ustadz Sodikin yang lantas pergi diiringi tatapan bingung, heran, dan terkejut dengan raut wajah yang pucat pasi karena Johana tak menyangka Ustadz Sodikin akan mengatakan hal seperti itu. "Pak, kenapa Pak?" tanya Komar yang bingung melihat bapaknya berdiri bengong. Enggak ada apa-apa. Sudah, kita masuk ke dalam. Kita beberes buat yang tahlilan nanti malam, ucap Johana. Nah, jam 1 siang nih para tetangga yang dekat-dekat rumahnya Aki Jali itu pada berdatangan bantu-bantu buat nyiapin keperluan tahlilan nanti malam. Di pekampungan itu yang namanya gotong royong begitu kental. Bahkan di tempat Akang hingga saat ini gotong royong itu begitu hidup. Ada yang meninggal, kita saling bantu. Bukan memberatkan dengan tahlilan yang banyak anu-anu nyediain anu-anu, kalau di kita enggak. Kalau yang meninggal memang tak punya, ya tetap kita datang tahlilan. Lawong niatnya mendoakan. Dan itu harus dicontoh oleh kalian semua. Karena ada di beberapa daerah kalau yang meninggal orang nggak mampu, nggak nyediain hidangan, itu yang datang sedikit. Jangan seperti itu ya. Kayak nggak mau mati aja. Nah, selepas itu, Johana dan Komar yang memang begitu kecapean, mereka pun hanya duduk selonjoran di sofa di rumah mereka. Waktu kejadian ini terjadi, sedikit informasi, Kang Komar itu saat kakeknya meninggal, itu tepat berusia 20 tahun. Dan sekarang ini Kang Komar yang merupakan narasumber, itu berusia genap 48 tahun. Udah punya mantu, namun belum punya cucu. Nah, hari pertama tahlilan berjalan begitu lancar. Tak ada kejadian aneh apapun. Yang berbeda hanya suasananya saja. Selepas bubarnya yang tahlilan di malam pertama, memang di rumah itu agak berbeda. Hawanya terasa agak-agak anyep, agak-agak sedikit angker, sampai membuat Komar sepanjang malam bulu kuduknya meremang merinding ketakutan. Selepas bubar tahlil, Komar mengunci diri di dalam kamar, berusaha mencerna semua kejadian berantai dari mulai awal kematian sang kakek. Lalu menginjak hari kedua kematian Aki Jali. Waktu itu jam 5 sore, tetangga bantu-bantu beresin buat tahlilan nanti malam. Malam kedua nih. Namun ada yang berbeda. Jam 5 sore di dapur, Johana dan Nyai Romlah terlihat begitu sibuk. Para tetangga sebagian udah pada pulang nih. Di dapur cuma ada mereka berdua. Si Komar nyamperin ke dapur. "Loh, Pak, Bu, lagi nyiapin apa? Itu buat apa, Pak?" tanya Komar kebingungan. Jadi Johana ini itu menyediakan kayak sesaji. Ada nasi tumpeng putih dibentuk kerucut, bakakak ayam, 1 sisir pisang raja, jajanan pasar, rujak-rujakan, rujak cau atau rujak pisang, dan rujak-rujak lain. Serta ada rujak kembang mawar yang dimasukkan ke dalam gelas diisi air dengan gula putih. Ada pula kopi manis, kopi pahit, umbo rampe. Dan yang lebih membuat Komar terkejut, ada sebotol arak. Sebungkus rokok lisong. Ini arak buat apa? "Pak, Bu, ini teh buat apa?" "Ini teh buat sesaji. Perlu kamu ketahui,
adat istiadat di keluarga kita, kalau ada orang yang mati di keluarga, itu sampai 7 hari harus nyediain sesaji seperti ini. Karena arwah dari kakekmu itu masih ada di rumah, belum pulang sebelum 40 hari. Ucap Juhana. Namun di sini Komar ramudeng. Lah bukannya 7 langkah dari kuburan, kata Ustadz Sodikin. Itu langsung ditanyai sama malaikat. Lah kok bisa arwahnya masih di rumah? Lah terus yang ditanya di kuburan siapa? Pikir Komar. Tapi dia gak berani menjawab, gak berani ngomong langsung. Takut malah disemprot sama Juhana bapaknya. Nah di sini, selepas sesaji selesai ditata, itu dibawa sama Nyai Romlah dan Juhana ke dalam kamar tidur almarhum Aki Jali. Sesaji yang diletakkan di atas tampah itu diletakkan di bawah ranjang. Komar menyaksikan itu semua. Walaupun Komar nakal, tapi ya kenakalan umum lah anak muda. Tapi kalau untuk hal seperti itu, hati Komar nggak nerima gitu loh. Arak nih, arak yang biasa gua minum malam minggu sama teman-teman, kok dipakai sajen? Lu bayangin, si Komar udah ngebayangin nih ya, Aki Rojali dengan tubuh bungkuk, duduk menghadap sesaji, seruput, kelepus, ngerokok rokok lisong yang segede-gede jempol ibu jari tangan, seruput arak, nenggak arak di botol. Bukannya serem ya malah lucu. Ada-ada aja. Adat kayak gini nih, gua janji nanti kalau gua udah dewasa, bapak gua mati, gak bakal gua kasih yang ginian. Daripada dikasih sama arwah, ya mending gua minum sendiri, pikir si Komar. Selesailah nih, pintu ditutup. Maghrib nih, maghrib. Karena suasana duka nyiapin buat tahlilan, mereka gak ke masjid. Komar pun gak ke masjid. Ya senakal-nakalnya Komar, ngaji, sholat mah tetap. Selesai sholat maghrib dalam kamar si Komar nih. Komar terkejut mencium bau kemenyan. Lah, kok bau menyan? Komar keluar. Begitu keluar, mencari sumber kemenyan, ternyata berasal dari kamar Aki Jali. Terdengarlah oleh Komar suara Juhana bapaknya dan Nyai Romlah ibunya di dalam kamar almarhum Aki Rojali. Komar terdiam. Dia pun menguping, menempelkan telinga ke pintu kamar almarhum kakeknya. Jelas sekali terdengar dari dalam suara dari Juhana bapaknya. Menagurkan kembali kemenyan, terdengar pretek. Lalu bapaknya ini, si Juhana ini, dia membaca kayak mantra yang jawakan dalam bahasa Sunda. Bul kukus si menyan putih, tripus pasari wawangi, neda amit celuk ampun, batara dasar walungan, kabatari dasar ing bumi. Kukus putih ngawang-ngawang, nyambuang jadi pangondang. Mangka rawuh mangka linggih, mangka rawuh mangka linggih, linggih ka ieu patempatan, nyanggakeun sasajen sapuratina. Bul kukus si menyan putih, tripuspa sari wawangi, neda amit celuk ampun, kabatara dasar walungan, kabatari dasar ing bumi. Kukus putih ngawang-ngawang, nyambuang jadi pangondang, mangka rawuh mangka linggih, rawuh linggih, linggih ka ieu pantempatan, nyanggakeun ieu sasajen ti kaula. Ucap Juhana. Itu diulang beberapa kali loh. Merinding si Komar mendengar jangjawokan mantra yang dilantunkan oleh sang bapak. Lah bapaknya ini ngondang siapa? Ngondang setan-setan mana? Tapi ketika Komar sedang bingung seperti itu, tiba-tiba terucap lagi dari mulut Juhana bapaknya menyebutkan nama almarhum sang kakek. Pikiran Komar nih, kakeknya yang udah mati diundang datang ke rumah buat pesta nih, makan-makan, minum arak, ngerokok sambil ngopi. Apa nggak asam lambung tuh lambung? Minum kopi hitam dicampur arak, modar kan. Untung buat arwah gitu. Pikirannya si Komar, arwah kakeknya yang bungkuk itu ngegali kuburan, naik
jalan terbungkuk-bungkuk ke rumah. Ya Allah ya Robi, kok bisa ada adat seperti ini? Pikir si Komar. Kalau sajian lain bolehlah. Lah ini arak bro masalahnya. Arak dicampur kopi hitam. Lu bayangin orang hidup. Mungkin ada yang pernah nih minum arak campur kopi hitam, kayak gimana rasanya? Tak jamin tuh lambung pasti. Kayak gimana gitu kan. Nah Komar berniat mau balik lagi ke kamar. Namun baru beberapa langkah, Komar malah terkejut mendengar suara yang menggeram seperti geraman seekor harimau. Mendengar itu semua, Komar pun lari tunggang langgang masuk ke dalam kamar. Pintu dia tutup, dia kunci dari dalam. Komar meringkuk di atas ranjang ketakutan. Lalu selepas sholat isya jam 8, para jamaah tahlilan sudah pada datang nih. Tahlilan pun dimulai. Kelar sekitar jam 9.30. Warga pun satu persatu pamit undur diri pulang ke rumah masing-masing. Malam pertama, malam kedua dilalui. Dan sesaji seperti itu tiap hari diganti. Sampai hari ke-7. Tahlilan hari ke-7 kematian Aki Rojali. Nah selama 7 hari ini ada satu hal yang tak bisa Kang Komar lupakan. Kalau tak salah menurut Kang Komar, di malam ke-6 kematian Aki Rojali. Nah waktu itu selepas bubar tahlilan, beberes, selesai nih sekitar jam 10:30. Yang tersisa di rumah itu hanya Juhana, Nyai Romlah, dan Komar bertiga. Saudara karena memang rumahnya pada deket, pada pulang gak nginap. Nah malam itu saking lelahnya nih, 3 orang, ibu, bapak, sama anak tertidur lelap. Capek mereka. Nah di tengah Komar yang sedang tertidur lelap, Komar terbangun mendengar suara sosok yang mencakar dinding kamar tempat tidurnya. Dicakar. Komar terbangun duduk terperanjat. Jelas sekali ada yang mencakar dinding dari luar rumah. Lalu tak berselang lama, suara langkah kaki seperti waktu malam kematian pertama nih. Waktu dini hari itu. Blub, 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 blub. Tepat berasal dari halaman depan. Diikuti bau anyir. Lalu pintu depan rumah yang terkunci itu perlahan terbuka. Tengah malam suara kecil pun kedengarnya kenceng loh. Terlebih ini di dalam rumah. Suara deritan pintu yang perlahan terbuka itu terdengarnya menggema. Lalu ada langkah kaki yang berjalan masuk ke dalam. Seperti 2 orang yang berjalan bersamaan. Jelas sekali di telinga Komar. Tak berselang lama, langkah kaki itu berhenti. Lalu terdengar lagi suara pintu yang kembali terbuka. Posisi Komar ini udah berdiri depan pintu kamarnya mau keluar nih. Terdengar lagi suara pintu yang tertutup. Lalu terdengar kembali suara yang menggeram di telinga Komar. Komar dengan takut tubuh gemetar memaksakan diri keluar. Penasaran ketika keluar dari kamar tidurnya. Komar tak sengaja melihat ke lantai rumah. Disitulah Komar melihat bekas ceceran tanah. Komar dengan kaki melangkah gemetaran berjalan mengikuti ceceran tanah yang ternyata menuju ke kamar tidur Aki Rojali. Dan ketika mendekat ke pintu kamar Aki Rojali, betullah bau anyir dan suara geraman berasal dari dalam yang disambung seperti suara yang sedang makan. Penasaran, Komar pun mengintip lewat lubang kunci pintu. Begitu mengintip ke dalam, hampir istighfar langsung dia tutup mulut. Komar melihat seekor harimau besar, harimau yang malam pertama kematian sang kakek,
terlihat oleh Komar. Malam itu ada di dalam kamar memakan bakakak ayam. Lu bayangin, harimau makan bakakak, makan nasi tumpeng, terus ngerokok, pakai cerutu, nyekek botol arak, nenggak. Lu bayangin harimau mabuk kayak gimana sih? Tapi ya waktu itu Komar nggak lihat tuh harimau nyekek botol arak. Karena si Komar ini udah ketakutan terlebih dulu. Buru-burulah dia berbalik lari, diikuti suara geraman dari belakang. Komar pontang-panting lari ke kamar, pintu ditutup, dia kunci dari dalam. Semalaman itu, Komar hanya meringkuk di atas ranjang menutup tubuh dengan selimut. Sambil mendengarkan harimau mukbang sajen sambil nenggak arak di dalam kamar almarhum sang kakek. Dan ketika azan subuh terdengar jam 4 pagi, ibu bapaknya masih tertidur lelap, Komar pun keluar. Dan seperti malam pertama, ceceran tanah hilang, pintu masih tertutup rapat. Dan ketika menuju ke kamar Aki Rojali, dia buka. Sesaji memang acak-acakan bekas dimakan. Takut kepergok sama Juhana bapaknya, Komar buru-buru ambil wudhu. Dia balik lagi ke kamar, sholat subuh. Ini perlu dicontoh ya, si Komar ini. Walaupun nakal tapi sholat mah gak pernah ketinggalan. Ya walaupun sesekali sering mabok kalau malam minggu. Tapi ya semoga dengan sholat yang dia lakukan itu berhenti maboknya. Nah, singkat cerita, pagi harinya jam 6 terlihat Juhana dan Nyai Romlah, ibu bapaknya si Komar, ini beberes bekas sesaji dalam kamar Aki Rojali. Dibuang di jarian tempat pembuangan sampah di kebun belakang rumah. Pak, kok sajennya dibuang? Ya dibuanglah. Sajennya itu kan sudah dimakan. Hah? Dimakan? Makan siapa, Pak? Ya siapa lagi kalau bukan kakekmu sendiri. Kan udah Bapak bilang, sebelum 40 hari kakekmu itu masih ada di rumah. Sudahlah, jangan ikut campur. Gak usah mikirin, ini mah urusan orang tua. Komar pun hanya terdiam. Dia pun tak terlalu peduli dengan apa yang dilakukan oleh sang bapak. Tak terasa sudah 20 hari berlalu dari kematian Aki Rojali. Nah waktu itu malam minggu, si Komar ngapel ke rumah pacarnya. Suasana duka di keluarga Komar pun sudah hilang. Berganti suasana keceriaan. Gimana gak ceria? Warisan seablek-ablek semua jatuh ke tangan Juhana, anak satu-satunya. Komar pun sama, anak semata wayang pula. Kejamin lah masa depannya, cerah lah gitu. Gak gelap kayak kita. Nah, si Komar jam 10 malam pulang dari rumah pacarnya ini. Pacarnya ini tinggal beda desa. Dengan menggeber motor F1 ZR miliknya, Komar melaju kencang dari kampung tetangga dari rumah sang kekasih, ingin buru-buru sampai ke Priagung bergabung dengan kawan-kawannya yang pada pulang ngapel juga berkumpul di pos ronda. Ya memang seperti itu. Kalau malam minggu, nih teman-temannya Komar pada mencar, ngapel semua. Nah pulang ngapel, kumpul di pos ronda, gadang sampai subuh. Singkat cerita nih, Komar mulai memasuki jalanan desa Priagung. Menuju ke pos ronda, Komar memilih jalan memotong. Jalanan kecil yang melewati kebun warga. Nah, ketika memasuki area kebun warga, Komar ngerem ngedadak terkejut karena ada sesuatu yang melompat menyeberangi jalan tepat melewati kepalanya Komar. Ih, apa tuh? Ucap Komar. Komar pun menatap ke seberang. Di kegelapan malam di kebun warga, Komar terkejut melihat 2 titik cahaya berwarna merah seperti sorot mata. Komar menatap tajam ke arah 2 cahaya merah yang menatap ke arah dirinya. Komar terkejut karena itu ketika berjalan mendekat ke pinggir jalan, nyata sesosok harimau lantas menggeram dengan mata merah yang begitu menakutkan menatap tajam ke arah Komar. Komar kembali menggeber
sepeda motornya. Sampai akhirnya Komar tiba di depan pos ronda di mana kawan-kawannya sudah berkumpul di sana. Melihat Komar seperti yang begitu ketakutan, ditanya dong sama Aceng dan dua kawannya. Mar, kenapa kau? Kayak orang ketakutan, habis ketemu setan. Hus, ngomong kok sembarangan. Enggak lah, gak apa-apa. Cuma ya, maklumlah, tadi hampir jatuh, hampir celaka di jalan. Komar ini gak cerita kalau dia ketemu sama harimau jadi-jadian. Mereka pun pada ngopi. Kebetulan masak nasi liwet pula tuh di pos ronda. Ngopi, makan, cerita, canda tawa sambil menikmati sebotol arak, satu botol diminum berempat. Tak terasa adzan subuh sudah terdengar dari musola. Woi, udah yuk kita sholat subuh dulu ke masjid. Ini habis mabok langsung ke masjid. Gak apa-apa. Nanti dengan wasilah sering datang ke masjid, sering sholat walau mabok, nanti maboknya berhenti. Kan amal ma'ruf nahi mungkar. Nah, berangkatlah nih 4 pemuda naik motor masing-masing langsung menuju ke musola. Ikut sholat berjamaah, namun ketika wudhu kumur-kumurnya beberapa kali. Takut kecium sama Ustadz Sodikin bau arak. Sholat subuh di situ. Nah, kebiasaan di musola Priagung habis sholat subuh itu ada kajian. Ada kajian ceramah lah dari imam musola, dari Ustadz Sodikin. Nah, Komar pun ikut bro. Nah, sekitar jam 5:30 selesai. Komar pun pamitan bersalaman dengan jamaah lain langsung menuju ke rumah. Nah, tiba di rumah, loh, kok lampu masih pada nyala? Pikir Komar. Lampu itu lampu teplok ya, bukan lampu listrik. Karena memang belum ada listrik. Tahun 98 di Priagung belum ada. Di tempat Akang pun belum ada. Baru 2000 ke sini ada listrik. Komar terkejut, lampu teplok masih nyala baik yang di luar ataupun yang di dalam rumah. Lalu terlihat pintu ini terbuka. Mak, Pak, gak ada jawaban. Loh, masih pada tidur. Jam segini loh, udah 5:30, mana pintu terbuka? Komar pun turun dari motor. Namun ketika Komar berniat berjalan ke dalam rumah, baru sampai di teras, dia terkejut. Ada ceceran tanah merah. Begitu Komar mau mendorong pintu, terdengar suara jeritan dari Nyai Romlah, ibu kandungnya. Komar pun lari ke dalam. Berbarengan dengan bapaknya Juhana yang lari pula dari kamar menuju ke suara jeritan Nyai Romlah. Ternyata Nyai Romlah menjerit di dalam kamar Aki Rojali. Begitu Juhana dan Komar masuk ke dalam kamar, terlihat Nyai Romlah jatuh terduduk menutup mata. Terlihat begitu ketakutan ketika pandangan Komar dan Juhana tertuju ke ranjang. Disitulah mereka terkejut tak bisa berkata-kata, dengan mulut menganga menatap ke sosok yang tertidur begitu lelap di atas ranjang. Sosok Aki Rojali tertidur begitu lelap dengan deru napas yang begitu tenang. Tubuhnya berselimut kain kapan yang berlumuran tanah merah. Dan teriakan Romlah tadi tentunya kan mengundang para tetangga dekat nih. Para tetangga pun lari ke situ. Ketika mereka merangsak ke dalam selepas memanggil-manggil tak ada jawaban, semua tetangga pun ikut terkejut pula karena Aki Rojali yang 20 hari lalu meninggal dunia sudah hidup kembali dan tertidur di dalam kamarnya. Oh, sontak warga Priagung geger. Aki Rojali yang sudah mati bangkit hidup kembali. Ustadz Sodikin sampai datang nih. Mendengar kabar Aki Rojali balik ke rumah. Warga pun ada yang mengecek langsung ke pemakaman. Ternyata makamnya Aki Rojali itu sudah acak-acakan seperti habis digali. Mungkin si Aki Rojali ini kayak mati suri. Oh, ngegali tanah naik ke atas. Tapi dengan fisik yang sudah tua renta, tubuh yang bungkuk, kan gak masuk logika. Makanya di awal Akang bilang, ini cerita kayak fiksi tapi nyata. Kebangkitannya Aki Rojali dari kematian membuat geger warga Priagung.
Sampai Ustadz Sodikin sendiri tak bisa menjelaskan kepada warga. Dia sendiri baru pertama kali menyaksikan kejadian serupa itu. Namun anehnya di sini, Aki Rojali pan dimandikan nih sama Romlah dan Juhana, anak mantunya nih. Tapi Aki Rojali ini kayak orang koma. Memang hidup, detak jantung ada, nadi ada, tubuh hangat, napas ada. Tapi nggak buka mata, kayak orang koma aja. Dimandikan, dikenakan pakaian. Si Aki Rojali ini ya kayak orang tidur lelap aja. Sepanjang hari itu nggak bangun-bangun. Pak Ustadz, ini harus bagaimana Pak Ustadz? Tanya Komar. Sudahlah. Kita biarkan saja dulu. Bapak pun nggak mengerti. Baru pertama kali lihat kejadian seperti ini. Namun ada yang aneh nih. Pasca kepulangannya Aki Rojali kembali ke alam nyata, ke alam kehidupan selepas mati, rumah itu sudah tak sama lagi. Bahkan suasana di kampung Priagung ada yang berubah. Ketika malam datang, suasana terasa begitu menakutkan. Yang namanya anjing tiap malam itu nggak berhenti ngelolong, baik di Priagung ataupun desa sekitar. Seolah mengetahui ada sesuatu yang tak wajar gitu. Awalnya sih malam pertama, malam kedua nggak ada kejadian apapun. Sampailah di malam ketiga. Jam 9 malam, Nyai Romlah berniat mengecek kondisi Aki Rojali. Namun begitu pintu terbuka, Nyai Romlah teriak memanggil Juhana dan Komar. "Pak, Komar, kemari, si Aki nggak ada!" teriak Nyai Romlah. Jadi si Aki Rojali ini nggak ada di dalam kamar. Juhana, Komar, dan Nyai Romlah pun kelimpungan mencari-cari Aki Rojali sambil teriak-teriak memanggil namanya. Diubek-ubek nih dalam rumah yang begitu besar, tak ditemukan. Komar dan Juhana pun keluar. Takutnya Aki Rojali berada di luar rumah. Di halaman depan gak ada. "Mar, kita ke belakang." Baru aja berkata seperti itu, terdengar suara ayam ribut-ribut di kandang belakang rumah. Komar dan Juhana pun lari ke sana. Namun ketika lari ke belakang rumah, mereka hanya terdiam melongo. Kenapa? Karena mereka berdua menyaksikan secara langsung sosok Aki Rojali ada di kandang ayam sedang memakan ayam hidup. Bahkan Aki Rojali sempat menoleh ke arah Juhana dan Komar. Matanya itu seperti mata binatang buas, seperti mata seekor harimau, dengan mulut yang berlumuran darah ayam, lengkap dengan bulu yang masih menempel sekitar bibirnya. Dengan asyik memakan ayam hidup di depan anak dan cucunya. Dan yang lebih parah, selepas selesai memakan beberapa ekor ayam hidup, Aki Rojali berjalan, namun jalannya merangkak seperti seekor harimau. Berjalan masuk menuju pintu dapur seolah tak menyadari keberadaan Komar dan Juhana. Dan yang terjadi, Aki Rojali ini masuk ke dalam kamar, naik ranjang, tertidur dengan mulut masih belepotan darah. Komar, Nyai Romlah, dan Juhana hanya bisa menggelengkan kepala kebingungan dengan apa yang terjadi kepada Aki Rojali. Selepas menyaksikan itu, mereka saling pandang kebingungan. "Pak, ini sebenarnya ada apa, Pak? Kenapa Aki Rojali seperti itu?" tanya Komar. Juhana pun hanya menggelengkan kepala. Dia pun sama bingungnya. Akhirnya Juhana membersihkan mulut sang bapak dengan kain lap yang basah, lalu menutup pintu keluar, langsung menuju ke ruang tamu. Duduk bersama istri dan anaknya dengan wajah yang dilanda kebingungan. Tak berselang lama, terdengar suara uluk salam dan ketukan di pintu. "Assalamualaikum." Mereka bertiga kenal dengan suara itu. Itu adalah suara Ustadz Sodikin. Pintu dibuka oleh Nyai Romlah. Ustadz Sodikin masuk bersalaman dengan Komar dan Juhana, lantas dipersilahkan duduk di ruang tamu. Lalu Nyai Romlah ke dapur buatkan kopi. Kopi disuguhkan. Lantas Juhana bertanya,
Mohon maaf Pak Ustadz, ada apa Pak Ustadz malam-malam kemari? Juhana, Bapak datang kemari sengaja. Jawablah jujur, apa yang sebenarnya almarhum bapakmu lakukan semasa hidupnya dulu? Bapak tahu, namun Bapak masih ragu. Bapak ingin mendengar langsung dari mulutmu saksi hidup yang masih ada. Ditembak kayak gitu, Juhana terdiam. Saya gak tahu apa-apa Pak Ustadz. Jangan berbohong Juhana, jangan berbohong. Ini bukan perkara enteng. Ini masalah berat, masalah besar. Ceritakanlah, apa sebenarnya rahasia dari almarhum bapakmu? Bapak yakin Aki Rojali itu bukan hanya orang sakti kebal bacok, jago ilmu kanuragan. Tetapi ada hal lain yang disembunyikan oleh bapakmu. Apa itu Juhana? Jawablah. Juhana hanya bisa menghela napas panjang. Mengambil rokok dia sulut. Dia hisap, dia hembuskan asapnya. Dengan pandangan mata yang menerawang, Juhana pun berkata, Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz ingin tahu, sebenarnya Bapak dulu semasa hidupnya, sebelum pindah ke kampung ini, Bapak hanya orang biasa. Bukan seorang juragan ataupun saudagar kaya raya. Namun, setahu saya, selama hidupnya, Bapak Jali, beliau menganut sebuah pesugihan. Kaget si Komar, Nyai Romlah, dan Ustadz Sodikin. Ustadz Sodikin walaupun udah tahu, tapi dengar langsung dari Juhana, tak urung kaget pula. Hah? Pesugihan? Pesugihan apa? Tanya Nyai Romlah. Bapak dulu melakukan pesugihan nginyik. Pesugihan memuja siluman harimau. Ucap Juhana. Terjawablah sudah. Bagaimana hal yang mustahil terjadi kepada Aki Rojali? Bisa bangkit dari kematian. Ternyata Aki Rojali ini pemuja setan, pemuja siluman harimau. Lantas, pemujaan seperti apa yang dilakukan Aki Rojali semasa hidupnya? Insya Allah, lain waktu akan Akang ceritakan, Akang bagikan kepada baraya semua. Itulah kisah tentang kebangkitan. Pelaku pesugihan bangkit dari kematian. Kisah Aki Rojali yang diceritakan langsung oleh Kang Komar, cucu kandungnya sendiri.